agama memang menjauhkan kita dari dosa. Tetapi berapa banyak dosa yang kita lakukan atas nama agama? Fakta kelima tentang Kartini, pandangannya tentang agama, Tuhan, dan kemanusiaan. Sebelum dia usia sekolah, dia sudah khatam baca Al-Quran. Fakta ketiga adalah bahwa Kartini mengalihkan beasiswanya kepada seorang pemuda yang belum pernah dikenalnya, tetapi dia baca di sebuah terbitan sebagai pemuda yang cerdas. Dalam suratnya dia tulis berasal dari Riau, bernama Salim. Kartini tidak mau menyia-nyiakan beasiswa yang sudah susah payah diperoleh oleh temannya, Stella Sihandelar. Maka meskipun dia kecewa karena tidak bisa berangkat, dia kemudian mengusulkan kepada temannya dan juga kemudian menulis surat resmi ke pemerintah Belanda agar beasiswa yang sudah diagihkan untuk dirinya boleh dialihkan untuk orang lain. Satu orang pemuda dari Indonesia yang cerdas. Dia menulis surat bahwa ada seorang pemuda dari Riau yang bernama Salim. Seperti saya katakan di muka, Kartini tidak pernah, jangankan bertemu, mengenal saja tidak. Tetapi Kartini karena memang niatnya adalah untuk mencerdaskan bangsanya, maka dia terus mengikuti perkembangan tentang pemuda-pemudi dari berbagai wilayah di Hindia Belanda waktu itu yang dia anggap cerdas. Dalam suratnya dia menulis, pemuda itu bernama Salim, seorang Sumatera dari Riau. Kelak suatu hari ternyata si Salim ini bukan dari Riau, tapi bukan dari Bukit Tinggi. Tapi pada waktu itu agak sulit ya untuk tahu persisnya dari mana karena komunikasi sangat terbatas. Saya ulangi. Pemuda itu bernama Salim, seorang Sumatera dari Riau, yang tahun ini lulus dari HBS nomor 1 dari ketiga HBS yang ada. Pemuda itu ingin sekali pergi ke Holland untuk meneruskan pelajarannya menjadi dokter. Sayang sekali, keuangan keluarganya tidak mengizinkan. Ayahnya hanya bergaji 150 gulden. Sedangkan pemerintah Belanda menyediakan bagi saya 4.800 gulden. Angka yang sangat besar dibanding gaji si orang tua pemuda Salim. Siapakah pemuda Salim ini? Kelak suatu hari kita mengenal pemuda Salim ini sebagai Haji Agus Salim. Tahu kan siapa dia? Kalau nggak tahu, nanti Google. Fakta keempat, setuju menikah tetapi dengan sederet persyaratan. Nah, ini penting untuk teman-teman yang banyak mengkritik Kartini karena dianggap nggak konsisten terkait pernikahannya, gitu ya. Tahun 1903, Kartini bersedia mempertimbangkan usulan ayahnya yang sebetulnya aslinya adalah usulan J.H. Abendanon untuk menikah. Dan calon yang disodorkan oleh ayahnya kita tahu adalah Bupati Rembang, Raden Mas Joyo Hadi Ningrat. Kesediaannya untuk mempertimbangkan usulan ayahnya agar dia menikah dan juga nama yang disodorkan ayahnya ada dua. Pertimbangan pertama adalah
Kartini merasa bersalah bahwa selama ini dia sudah sebegitu rupa menyulitkan posisi ayahnya. Gara-gara kehausannya akan pengetahuan dan kehausannya untuk belajar, sekolah, belajar, terus dia mendesak ayahnya. Dia sudah membuat ayahnya menjadi bahan omongan, menjadi cibiran banyak orang karena dikontrol oleh anak perempuannya, nggak bisa mengatakan tidak pada anak perempuan. Ya ampun, anak perempuan kok disekolahkan, diikuti kemauannya dan seterusnya. Jadi dia mengatakan dalam suratnya kepada Abendanon tanggal 14 Juli 1903, saya telah berjuang, bergulat, menderita, dan saya tidak dapat menjadikan nasib celaka ayah dan dengan demikian membawa bencana bagi semua orang yang saya cintai. Dia melihat bahwa kalau dia kekeh menolak menikah, sepertinya bukan hanya ayahnya yang akan celaka tapi banyak orang, dan Kartini tidak mau keegoisannya mencelakai banyak orang. Pertimbangan kedua adalah bahwa Bupati Rembang ini merupakan sosok yang sudah dia kenal karena sering bertemu. Kalau bertemu dengan ayahandanya, lulusan dari Belanda, jadi orang yang cerdas, berpikiran terbuka, berpikiran luas, dan satu hal terutama bahwa Bupati Rembang, Raden Mas Joyo Hadiningrat ini dikenal sebagai orang yang punya kemauan untuk memajukan rakyatnya, tidak seperti banyak bupati yang lain yang hanya sekedar nggih menyelamatkan kekuasaannya di hadapan pemerintah kolonial. Maka Kartini menyatakan bersedia dengan catatan syarat utama boleh bertemu dulu dan kemudian mengajukan syarat kepada suaminya. Catat ya, pada waktu itu perjodohan tidak ada pertemuan, dijodohkan, harus mau dan langsung menikah. Syarat pertama Kartini kepada ayahnya adalah dipertemukan dengan Raden Mas Joyo Hadiningrat. Akhirnya Kartini bertemu dengan Raden Mas Joyo Hadiningrat dan berkesempatan untuk mengajukan syarat pernikahannya, perjodohannya dengan sang Bupati Rembang ini langsung kepada yang bersangkutan. Apa saja syaratnya? Ada yang tahu? Kalau ada yang tahu, tulis di sini. Barangkali nanti ada syarat saya yang terlewat, tolong beri catatan ya. Syarat pertama adalah bahwa kalau nanti sudah menikah, Kartini diizinkan untuk melanjutkan cita-citanya memajukan pendidikan perempuan. Syarat kedua, dia diperbolehkan mendirikan sekolah perempuan di lingkungan istana atau kediaman bupati. Syarat ketiga, dia diperbolehkan mengajar anak-anak perempuan, para pejabat Bupati Rembang. Mengajar dalam arti bukan hanya mengajar, tapi semacam menggerakkan agar anak-anak para pejabat, anak-anak perempuan para pejabat di Kabupaten Rembang itu boleh disekolahkan di sekolah Kartini dan diajar oleh Kartini. Syarat keempat, dia minta agar boleh membawa ahli ukir dari Jepara ke Rembang dan melanjutkan apa yang sudah dimulai di Rembang, yaitu mengembangkan kerajinan ukir-ukiran sampai nanti bisa menjadi terkenal di dunia internasional seperti yang diinginkannya. Syarat kelima, ini yang penting banget, mungkin nggak terpikirkan, adalah dia menolak ada prosesi jalan jongkok dan berlutut menyembah kaki mempelai laki-laki. Dan syarat keenam, dia menolak untuk berbicara kromo inggil kepada suaminya. Biasanya
istri harus berbicara kromo inggil karena suami dianggap lebih tinggi derajatnya gitu ya. Dia mengatakan dia hanya mau berbicara ngoko dengan suaminya supaya sama, kelihatan sama derajatnya. jadi jangan kira bahwa Kartini mengiyakan begitu saja menikah perjodohan dengan Bupati Rembang itu gitu ya. Sebuah rentetan syarat yang menurut saya sangat radikal kalau kita mengingat pada masanya. Sampai sekarang aja saya masih menemukan banyak perempuan yang merasa bersalah ketika perempuan Jawa tidak berbahasa kromo kepada suaminya. Atau kalau toh tidak berbahasa kromo, sekarang mungkin sudah makin sedikit orang yang berbahasa kromo, ngoko atau bahasa Indonesia, tapi selalu segala sesuatu kalau nggak ada izin dari suami nggak berani melakukan sesuatu. Well, pada akhirnya tanggal 8 November 1903 Kartini resmi menjadi istri Bupati Rembang, dan sekolah perempuan yang sudah sempat dirintisnya di Jepara kemudian didirikan di Rembang. Meskipun sayang sekali dia meninggal setahun kemudian ketika melahirkan anaknya Raden Mas Susalit, tapi sekolahnya kemudian dilanjutkan oleh adik-adiknya dan berkembang bukan hanya di Rembang tapi juga di tempat-tempat yang lain. Demikian fakta keempat tentang Kartini. Menarik bukan?